Pertanyaan apa? Sampean pertanyaan apa? Itu kan saya KTP Indo sama nama paspor itu nggak sama. Saya Terus? pulang cuti. Terus? Nah sekarang kan beritanya Pak Beni itu kan katanya bisa dicegal di bandara. Terus? Ya semuanya kalau dicegal kan nggak bisa berangkat lagi tuh kalau cuti. Gimana tuh Mas Hendro? Oke. Jadi gini ya Mbak. Ini prinsip awal. Jadi sampean ya, kalau ke luar negeri itu data yang dipakai itu paspor, bukan KTP. Oke, itu prinsip. Jadi kalau mereka mempertanyakan KTP, bilang aja KTP ku tak tinggal di rumah. Gaya bayar STNK, gaya apa nanti kalau orang rumah mau urusan. Lagian di Hong Kong KTP Hong Kong tak bawa ke Hong Kong, nanti kalau hilang aku mumet neh. Alasannya gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, jadi apapun yang akan disampaikan oleh siapapun, kecuali peraturan kalau keluar negeri yang dipakai KTP Indonesia baru itu bisa dipercaya. Aku mau presiden yang mau menginformasikan, mau menteri, mau apa, selama peraturannya tidak dirubah bahwa harus menyodorkan KTP, itu tujuannya sampean ngerti nggak? Kenapa? Indonesia sekarang mulai aneh-aneh aturan tata cara itu sampean ngerti nggak? Itu dulu yang harus dipahami. Ya kan? Mereka mau mendata, terus mau majekin gitu loh. Karena Indonesia wes miskin nggak ada duit. Gitu ya Mas Hendro. Lo nggak sampean logika, jangan gitu. Sampean kalau nelpon aku tak ajak mikir. Oh iya. Ya, jadi kalau ke luar negeri itu tujuannya, kalau ke luar negeri data yang dipakai itu paspor, bukan KTP. Ya. Terus pertanyaan saya juga, lah kurang gawean temen nak dhewe nggawa KTP nang Hongkong barang. Engko terus nek ilang piye? Digawa yo KTP Hongkong, le meng ya. Paham? Paham. Mas maaf, saya potong dulu. Berarti kalau semuanya di bandara ada yang mempersulit gitu, kitanya harus pintar ngomong ya. Yes, ngeyel. Pak. Sampean ngomong, Pak, sampean iki jane dadi pegawai negeri pirang puluh tahun sih, gitu nih, gituin. Data ke luar negeri ku paspor, Pak. KTP ku nang omah. Kalau dia bilang suruh ketemu di rumah, telepon, alah mbah, ibuku iki wis tuwek. Wis mumet ndase. Paham nggak? Sekarang aku nggak bisa kalian halangi untuk berangkat. Visaku sudah ada, tiketku sudah ada, kontrakku juga semua resmi. Sampean mau cari apa lagi, Pak? Aku nang Indonesia ora mbok wae gawean. Bayaran aku 10 juta iki nang Hong Kong. Iso tak sampean bayari aku? Sing enek yo sampean malah njaluk duit aku. Wani nggak ngono sampean? Nek aku wani. Wani Mas, aku wani banget. Makanya. Aku dicegal di bandara aku itu. Cuman kan maksud aku tuh pengen tanya dulu sedetailnya kira-kira gimana. Lah. Saya jawab begitu berarti sama dengan hati saya. Lah. Saya juga pengen melawan gitu. Iya, jadi saya aja dulu awal dapat KTP, iku wis dia ditahan. Jadi aku itu gegeran udah sering di bandara karena petugasnya pekok. Gak ngerti KTP ku, ini kan KTP Hong Kong. Sudah ada domisili Hong Kong. Dulu saya pernah pikiran Mas waktu COVID itu, waktu. Nah, iya itu makane kan sakit itu, yang itu tuh apa tes sampai itu tuh. Enggak sama dia minta KTP sama paspor itu namanya enggak sama. Saya ngotot di situ sampai mereka pun akhirnya ngeluarin itu. Ngeluarin apa? Pernah saya itu ngeluarin apa? Tes itu loh, tes yang apa hidungnya yang di COVID itu loh. Iya. Dulu saya itu dicegal Mas, saat itu aku dicegal sama rumah sakit itu nggak boleh. Loh iya, kan golek duit Mbak. Iya, makanya saya ngotot, saya bilang itu kan ini kan bapaknya paspor. Nah pengennya saya itu kalau sampai saya terjadi kedua kalinya di bandara gitu begini lagi, itu kan waktu itu di rumah sakit. Nah sekarang kalau semuanya saya cuti pengen begitu lagi, maksudnya tuh saya pengen melawan gitu loh. Dilawan aja.
Aku ya bengok-bengok tak duding-duding pisan. Nggak mau saya diginiin, orang saya pengen kerja gitu loh, Loh, ngapain enggak dicekal-cekal. prosedur sampean itu sudah benar. Sampean punya kontrak, ya. Hmm. Sampean punya Hmm. visa masih hidup. Apa meneh prosedurnya? Aku KTP ngomong aja di kantor lurah mau bikin boleh sih dulet-ulet nang alon ngidul ngitan ngulon di aku terus gak duwe KTP terus kemti maleh haya. Sampean ajak ngomong kayak gitu kan dia nggak ngerti ngomong apa, Bu? Iya. Bahasa Kantonis Iya, itu bener. kemti maleh itu terus karepmu apa? Ngono. Saya tuh Ngono. pengennya tuh ya ini, maksudnya ada kekuatan saya, oh harus begini, berarti saya yakin gitu hati saya gitu loh Mas. Tadinya takutnya kalau saya melawan gitu takutnya disangkanya apa gitu loh. Duh. Lah sampean nang negarane dhewe tambah wedi iki terus piye maksudku? Aku Lah. sebenarnya nggak takut, cuma Loh lah pikiran aku iya. tuh biar maksudnya saya ada Hari dompet ini, saya Mbak. punya informasi gitu loh Heeh. kan. Hari ini sudah 3 manusia telepon sama saya gara-gara itu. Sampai aku Iya, bingung maksudnya. iki videonya sopo sih sing viral kok aku dadi kena rame. Sampeyan kirim lah. Pak Beni loh, Pak Beni loh, Pak Beni. Ya sengko tak sikate Pak Beni ne pisan. Tak sikate Pak Beni ne pisan. Tak teke hei Pak Beni. Aja gawe mumet ndase. Nonton kayak gitu loh, Nah. tuh batinku kok Gitu aja. bikin pusing aja. Sampean share nanti aku bilang kalian bingung dengan omongannya orang ini. Sorry Pak, nenek sing sampean gak pas yo. Aku tak omongno Pak. Jadi kembali lagi gitu aja. Jadi Kayaknya meyakinkan nggak bisa berangkat gitu loh kalau yang data ganda gitu. Jadi data ganda itu dari dulu sampai sekarang masih nggak terselesaikan, Mbak. Kalaupun Ya karena kan banyak loh Mas, jutaan orang itu pasti datanya ganda, nggak mungkin. Nah, Karena makanya dulunya juga iya. karena keweden, anak-anaknya keweden nanti kan akhirnya lah ya sunam bayar, tak bayar Pak. Nampani duit kan mlebu sak. Kalau perlu videokan. Woi Pak Wowo, ngono. Ini loh pejabatnya kalian minta duit tak rekam. Kalau dibikin geger itu bandara, bener Mas, saya gegerin. Iya, Saya gegerin nggak- aja. nggak takut saya gegerin bener. Ya, Kalau tapi, di rumah sakit saya gituin. Tapi majikan kasih tahu kalau ada trouble dan semuanya nanti biar majikan nggak khawatir. Sampean siap fight gitu loh. Jadi kadang-kadang kan gini loh, kadang-kadang kita itu juga piye yo sekali lagi jadi masyarakatnya kono hai serba kecepet gitu loh. Sampean masih ndek bojo apa ora? Bojone dikondol dulu. Nah, makane golek bojo wong Hongkong ae ben gak mumet. Aduh, nggak tahu lah Mas. Mikir bocor lagi. Enek susuk bakul babi, susuk bakul babi ku ngono lho. Nek ye sing cocok iki ya digarap. Itu kok guyu sih. Nanti lagi lah itu. Nanti lagi lah itulah. Nah, udah paham. Jadi kasus ini udah paham. Mas. Paham, udah paham. Maksudnya aku udah punya kekuatan jadinya. Tadinya kan ngedon lagi aku. Kalau pulang itu kayaknya, aduh gimana ya gitu. Tapi aku harus pulang, ada sesuatu yang harus saya selesaikan gitu. Iya wes ya. Jadi makanya besok kalau udah balik golek bojo ya. Doain ya Mas. Loh, saya selalu mendoakan. Gak cuman mendoakan sampean tanya lo tak jawab. Iki wis gak mendoakan neh iki. Bener Mas Hendro itu baik. Kalau setiap aku nanya pasti selalu ditanggapi. Loh yo no. Saya lo belajar pingin jadi baik, pingin mlebu swarga, Mbak. Mangane ada orang bingung ya. Sepemahaman saya lo ya. Nek wong liya nganggap gak bener ya monggo, tapi sepemahaman saya, sepengertian saya itu ya hal-hal kayak gitu itu kan gini loh. Setiap konten itu terkadang kita harus menggunakan logika kita. Dia boleh mantan pejabat, dia boleh siapapun ngomong itu boleh. Tapi kalau logika kita berpikir dan kita mencari sumber dasar hukumnya, mereka ngomong kayak gitu itu undang-undangin di gitu loh. Karena kembali lagi negara kita hari ini sama ngerti dewe. Ya kan?
ya kan, tukang korup sing gak salah disalahno, ya kan, sing bener disalahno, sing salah dibenerno, ya kan. Aku nggak komplain dengan hal itu, tapi kita sendiri sebagai warga negara itu dituntut untuk pinter gitu loh, ndang cepet pinter, dan jangan pernah takut. Ini harus dengan adanya seperti itu sebenarnya TKW itu harusnya pinter ya. Nah, lah aku ket biyen gawe konten ora tau dideloki to, Mbak. Aku yang delok Mas, cuman aku kadang kalau ada begini tuh rada down dikit. Tapi kalau ada yang ini harus begini, kayaknya semangat lagi. Oh, oke lah, maju. Jadi gini, kehidupan kita itu jangan tergantung orang yang nyemangati. Nah ini yang harus dirubah mindsetnya sama sampean. Jadi dilihat ya, sekarang ada zamannya AI. Apapun bisa kita tanya, ya kan? Ya kan, nggak harus nanya ke orang. Jadi proses berpikir itulah, makanya kenapa sorry itu sih, sekali lagi aku tidak ingin mendiskreditkan kalian. Pangkatnya gak muda-muda, ya gara-gara itu. Kalau sampean ketemu su ya kan, ketemu ye terus yang jatuh cinta setengah modar, misale kan sampean kalau di Hongkong kan wis paham umur 65, 60 jek iso oleh duit 8.000, oleh saham kokem, oleh duit buah. Lah nang Indonesia umur 65 sapa gelem memperkerjakan? Momong putu ya, momong putu nek dikei duit anake akeh ya syukur, nek anake ngekekne sithik. Yang ada mbae malah ngekei putune. Itu dia. Lah, makanya coba ditelaah berpikirnya itu panjang. Oke, kita punya luka hati, oke, kita punya trauma, oke, ada masa lalu yang enggak, tapi hidup kita kan ke depan. Ini enggak cuman, sekali lagi enggak cuman golek bojo, enggak kudu sing golek bojo. Kan saya juga kampanye ESLS. Apa tuh? Lah, apalagi nggak tahu apa tuh. Sampean itu gak jadi subscriberku. Ya Allah, wis pegel aku wis takok liyane wis blenger. Wis yang penting sampean takok bandara kayak gitu tak jawab. Tak jelasno dawa panjang kali lebar. Apa itu, Mas? Gak situ munggah pangkat, Oke? Nanti tak tengok lagi ya. Ya silahkan pokoknya. Wis, aman. Ada lagi yang mau ditanya? Selain itu? Itu aja. Oke, siap. Cuma itu aja Mas Hendra. Oke, semangat ya. Yuk. Makasih ya. Yo, Sama-sama. bye. Makasih. Ya bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendeng. Sepagi ini tadi 2 lo nanyain tentang masalah beda data. Pak Beni yang bikin. Woi Pak Beni. Hah, kalian bikin mumet, nanti tak WA. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.